Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita masuk di bulan yang baru. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita sepanjang bulan ini. Amin saudara. Nah mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Dan juga hari ini ada perjamuan kudus di awal minggu. Mari kita berdoa Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan ini Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan sembuhkan kami dari yang sakit. Tuhan angkat kami ketika kami jatuh. Oh Tuhan memberkati kami di saat kami membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh amat baik, terlalu baik buat kami. Biar hari ini ada pujian, ada syukur buat Tuhan. Dari hati kami yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari Roh Kudus urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami sangat percaya Roh Kudus mengurapi kami dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan kami mau masuk hadirat-Mu, kami memuji menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, bersyukur, sama-sama katakan amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan,
balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari musik bawa kita lebih lagi. Amin Tuhan. Kami alami kasih-Mu sampai hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna buat kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini ya Bapa? Oh, Kau jaga, Tuhan pelihara. Tidak kurang satu apapun. Hanya kami bisa bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Mari sekali lagi nyatakan buat Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan mari angkat kedua tangan kita, nyatakan buat Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, Yesus, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Oh Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan. Hanya Yesus, Tuhan, kekuatan kami. Orala basyandara labo, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sembah Tuhan. Kita bersyukur. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Tuhan yang layak diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Orala basyandara labo, yang sanggup melakukan segala perkara, yang
Sebab bagimu Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Oh Yesus, kami akui Engkau Yesus selama-lamanya. Perbuatanmu besar, kasih setiamu Tuhan selama-lamanya bagi kami, umat yang berlindung kepadamu. Oralabaya ralabashande inaralamo. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Bagiku, nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Engkau hebat bagiku. Haleluya, amin. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu. Kami mau bersorak-sorak di hadirat-Mu. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dipulihkan kami, disembuhkan, diangkat kembali kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita Bapak Ibu yang mau bersuka cita, bersorak-sorak. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.
Dimanapun Bapak Ibu ikuti ibadah online, mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, sebab hati kita tetap percaya kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah beranjak daripada kami, anak-anakmu, umatmu. Haleluya, katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja, dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit
seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya, dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bawa kami lebih lagi Tuhan di hadirat-Mu, sebab penyertaan-Mu sempurna buat kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Amen. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan nyanyikan. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari bilang buat Tuhan Yesus. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Itulah pengakuan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Di hadirat-Mu saat ini kami percaya, saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu, tangan-Mu turun memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami rindu untuk dengarkan firman-Mu. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh rala basya kata karalam, Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saya sangat percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan,
ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dimanapun kita berada, lalu Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu sharing beberapa firman Tuhan untuk kita melangkah ke hari-hari ke depan. Itu kita akan masuk dalam bulan yang baru yang belum pernah kita tahu. Amin saudara, tapi kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin saudara. Nah, beberapa hari ini Tuhan ingatkan saya satu ayat firman Tuhan, lalu saya bilang iya betul Tuhan. Nah, di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Bapak Ibu, yang tahu kita itu Tuhan. Amin saudara. Yang tahu hati kita itu Tuhan. Tuhan menilik hati kita. Apa yang sementara kita hadapi, Tuhan tahu. Tuhan kasih firman ini buat saya bilang iya Tuhan, amin. Karena kita akan memasuki bulan yang baru. Amin saudara, kita tidak tahu ke depan. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya sangat percaya penyertaan Tuhan di bulan yang lalu, bulan Agustus ini juga yang sama Tuhan akan lindungi kita. Berjalan dan penyertaan Tuhan sempurna juga untuk kita di bulan yang akan datang. Bulan September ini. Haleluya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya ingat ada beberapa ayat firman Tuhan begini. Saudara tahu cerita daripada Joshua ketika Musa mati, Tuhan angkat Joshua untuk menggantikan dan memimpin bangsa Israel itu masuk tanah Kanaan. Itu sebenarnya Tuhan tahu kondisi hati Joshua saat itu. Makanya Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut. Aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Amin saudara. Dan itu terjadi. Firman itu digenapi buat Joshua. Dan benar saatnya, waktunya, waktu Tuhan. Mereka semua masuk di tanda perjanjian. Saudara, saya sangat percaya. Ketika kita dalam saat-saat yang mungkin takut, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi mari kita tetap percaya sama Tuhan. Amin saudara. Nah bagaimana kita mau percaya sama Tuhan? Kita datang sama Tuhan. Kita banyak di hadirat Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Lalu nanti Tuhan yang akan berperan menggantikan kita. Tuhan yang akan berjalan di depan kita dan memberikan kita kemenangan. Seperti Joshua, seperti Musa. Janji Tuhan, Tuhan memberikan mereka kemenangan. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Dan saya percaya janji yang sama itu juga terjadi bagi Bapak Ibu dan saya. Kemenangan Tuhan berikan buat kita. Amin. Di saat kita takut, kita cari Tuhan. Amin saudara. Mazmur pasal yang ke-56 ayat 3 ayat 4 katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara Bapak Ibu, ketika kita takut, Mazmur katakan, aku ini percaya kepada Tuhan. Aku sungguh-sungguh percaya. Percaya akan janjinya, percaya akan firman-Nya. Amin saudara. Nah untuk itu mari Bapak Ibu kita setiap saat, setiap waktu cari Tuhan. Cari firman-Nya, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Doa, muji, menyembah Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru buat Bapak Ibu dan saya untuk melangkah, memberikan hikmat, memberikan tuntunan, bahkan mengangkat setiap rasa takut kita. Amin saudara. Diganti dengan rasa damai, rasa sukacita. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini. Carilah Tuhan pada saat Tuhan berkenan untuk ditemui. Amin saudara, kita cari Tuhan. Cari Tuhan setiap saat lewat firman-Nya. Lewat doa-doanya kita datang sama Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kita kelegaan. Amin saudara.
Haleluya. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, yang terpenting ada kelegaan. Kalau Bapak Ibu datang sama Tuhan, Tuhan berikan kelegaan buat Bapak Ibu. Wah, saya percaya kita bisa melakukan banyak hal. Karena kita nggak takut lagi. Amin, saudara. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, banyaklah ambil waktu untuk kita terus di hadirat Tuhan. Buat hati kita tenang. Jangan gelisah. Kalau gelisah datang sama Tuhan, bilang, Tuhan saya kok gelisah, Tuhan tolong saya supaya saya tidak gelisah. Saya mau berdoa tapi kayaknya saya kurang tenang, Tuhan Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa berdoa. Supaya bisa saya menguasai diri saya. Supaya saya tidak bisa tidak takut. Nah 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bilang begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi tenang. Ketika kita takut, ketika kita gelisah, banyak hal yang kita hadapi, perintahkan jiwa ini tenang supaya kita bisa berdoa. Saya percaya ketika kita tenang, kita bisa duduk di hadirat Tuhan. Muji menyembah Tuhan, berdoa. Haleluya. Amin saudara. Mari ambil waktu dengan Tuhan. Doa. Memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu pasti dapat kekuatan yang baru. Amin saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan memegang tangan kita untuk melangkah ke hari-hari ke depan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita hari ini. Amin. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Biar Tuhan pegang tangan kita untuk masuk di hari-hari ke depan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, kami siapkan hati kami juga untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari urapi kami semua. Dan perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon mungkin ada kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita minta ampun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu berdoa di tempat masing-masing. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, Engkau dapatkan ada yang salah di hadapan kami, dosa, pelanggaran, apapun yang kami simpan, yang kami lakukan Tuhan. Kami mohon ampun, ampuni kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayaralabasyanda. Kuduskan, sucikan dan layakan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebab kami percaya perjamuan kudus akan memberkati kami Tuhan. Urapi, kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap masuk dalam perjamuan kudus, mari sama-sama katakan, amin. Mungkin Bapak Ibu sudah sediakan roti dan anggur. Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita angkat tinggi-tinggi lalu kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, oh alabasyakaralaba. Terima kasih ya Tuhan. Oh alabasyakaralaba ya alabasyakaralaba. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Percaya kami diberkati berlimpah-limpah melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayaralabasyandaralayaralaba. Urapi kami ya Tuhan dengan pengurapan yang baru untuk memasuki bulan yang baru ini Tuhan.
Pengurapan itu mengajar kami ya Bapa. Oh ralaba ya ralaba syakata karalaba ya ralaba syanda ralaba. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat kedua tangan, nyanyikan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaanmu, pengurapan yang baru terus atas hambamu ini Tuhan. Limpah-limpahkan kasih karunia untuk hambamu ini. Bapak juga untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna dimanapun hambamu ini berada. Pengurapan, terus pengurapan yang baru untuk hambamu ini. Kekuatan, kesehatan di mana hambamu melayani pekerjaanmu. Kuasa Tuhan menyertai, mujizat-mujizat menyertai. Terima kasih banyak Bapak untuk hambamu Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan kekuatan kesehatan buat kami semua. Roh yang menyala-nyala Tuhan masuk dalam penuaian akhir zaman ini. Melalui hidup kami ketika kami bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus ada banyak jiwa-jiwa yang kami bawa kepadamu Tuhan. Melalui hidup kami. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bawa juga kepadamu Bapak untuk anak-anak kami generasi Yeremia Tuhan, sementara mempersiapkan mereka dalam kekudusan, pengurapan atas mereka di mana saja anak-anak kami berada Tuhan. Oralabasyaka, pengurapan yang baru, pengurapan Roh Kudus mengurapi mereka semua. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Engkau luar biasa, amat sangat baik buat kami, buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk presiden yang baru, Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran, Tuhan sertai untuk pemerintahan yang akan datang. Dan juga Pak Jokowi beserta dengan Pak Maruf, amin Tuhan. Dan penyelesaian pemerintahan mereka Tuhan sertai, pimpin hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk nanti Pilkada yang akan datang. Tuhan juga sertai semua yang Tuhan siapkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Dan Tuhan, kami juga rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayananmu di tempat ini melalui rekening yang ada. Tuhan juga memberkati setiap orang, hamba-hambamu, anak-anakmu yang memberi. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak di surga. Bapak, sebelum kami selesai ibadah online ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Mari kita angkat tangan, lalu Tuhan memberkati kita semua.
Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.